Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Jumat diberikan kesehatan, kesempatan bisa terus beraktivitas dengan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua diberikan berkah dengan sehat walafiat dan umur yang panjang yang bisa diisi dengan amal-amal yang bernilai pahala. Insya Allah akan membawa kepada kebaikan dan nanti di akhirat akan masuk ke dalam surga. Salawat dan salam semoga Allah Taala berikan kepada Nabi Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kembali lagi pada kesempatan ini saya akan membacakan Al-Quran dari membahas tajwidnya, terjemah dan tafsirnya. Pada kesempatan ini sampai surah 31 dari surah ke-6 Al-An'am. Di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasira alladziina kadzdzabu biliqa'illah hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Dalam ayat ini ada huruf yang sifat hurufnya qalqalah. Ya, ada 5 hurufnya, baju di toko, singkat baju di toko. Ba, ja, dal, to, dan ko. Nah, dalam ayat ini ada 2 contoh, yaitu huruf dal dan to, yaitu qad, qad khasira diawali pada ayat pertama. Kemudian ala ma farratna, jadi dipantulkan. Ketika menemukan 5 huruf ini, cara bacanya dipantulkan. Qad farratna, dipantulkan. Nah, dalam ayat ini juga ada contoh mat tabi'i dibaca 2 harokat. Contohnya alladzina, ya sukun didahului kasrah, huruf berbaris kasrah. Alladzina, as-sa'atu, alif didahului fathah, alif didahului huruf sin berbaris fathah. As-sa'atu qalu, waw sukun didahului waw sukun didahului dhammah atau waw sukun didahului huruf berbaris dhammah, huruf lam. Qalu dibaca 2 harakat. Jadi mat tabi'i ciri-cirinya alif didahului fathah, ya sukun didahului kasrah, dan waw sukun didahului dhammah. Kemudian kalau mat tabi'i ini bertemu dengan alif, berubah hukumnya menjadi 5 harakat. Ya, bisa disebut mat jaiz munfasil jika dalam 2 kata, dan bisa disebut mat wajib muttasil jika dalam 1 kata. Contoh dalam 2 kata, hatta idza, dalam 2 kata. Hatta kata pertama diakhiri dengan mat, kemudian idza kata kedua diawali dengan alif. Disebut mat jaiz munfasil. Kalau dalam 1 kata, contohnya liqa'i, dibaca 5 harakat juga sama. Ja, dibaca 5 harakat juga sama. Namanya mat wajib muttasil. Kalau dalam 2 kata disebut mat jaiz munfasil. Kalau dalam 1 kata disebut mat wajib muttasil. Nah, itu diantara dari ilmu tajwid yang bisa kita ambil dari ayat 31. Contoh lainnya juga mat wajib muttasil. Ala sa'a ma yazirun. Nah, di sini sa'a. Nah, ini mat bertemu hamzah.
dibaca 5 harokat. Mat wajib karena dalam satu kata. Dalam satu kata. Sa dalam satu kata disebut mat wajib muttasil. Ma mat tabi'i 2 harokat. Ma iya, nah, bertemu ya dia bukan alif jadi mat tabi'i. Yazirun. Nah, ini mat arid lis sukun. Bisa dibaca 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Mana-mana. Jika dibaca 2, maka ayat berikutnya juga 2, 2, 2. Kalau ayat dibaca 4, ayat berikutnya 4, 4, 4. Jika dibaca 6 harokat, maka ayat berikutnya juga yang diakhiri dengan mat arid lis sukun dibaca 6 harokat, 6 harokat, 6 harokat. Jadi begitulah di antara dari tajwid dari ayat 31. Di antaranya ini ada juga hukum ikhfa. Menghormati tanwin bertemu salah satu dari 15 huruf ikhfa. Sini contohnya bertemu ko. Tanwin fathatain bertemu ko. Wa tatang qalu. Nah, dibaca dengan samar dan dengung. Nah, itulah sedikit ilmu tajwid. Sebagiannya dari ilmu tajwid dari ayat 31 surah ke-6. Di mana Allah berfirman dalam tafsir Depak atau terjemah, sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan. Sehingga apabila kiamat datang pada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Ingatlah, amat buruklah apa yang mereka pikul itu. Nah, ayat ini dijelaskan oleh Imam Jalalain atau Imam Jalal menjelaskan dalam kitab Jalalain, sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, mendustakan adanya hari kebangkitan, sehingga sebagai tanda keterlaluan mereka dalam mendustakan, apabila kiamat datang kepada mereka, yaitu hari kiamat, dengan tiba-tiba, dengan tiba-tiba atau mendadak ya, tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami sebagai ungkapan rasa derita yang sangat keras. Dan pemakaian huruf nida atau panggilan, huruf nida ini panggilan, di sini hanyalah majas. Majas itu kiasan. Yang artinya sekarang saatnya telah tiba, maka datanglah terhadap kelalaian kami, kealpaan kami tentang kiamat itu. Sewaktu di dunia sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Dosa-dosa itu mendatangi mereka. Dosa-dosanya mendatangi mereka dalam bentuk yang paling buruk dan paling berbau. Kemudian dosa-dosa itu menaiki. Dosa-dosa itu menaiki mereka. Berbau, kemudian dosa-dosa itu menaiki mereka. Ingatlah, amat buruk. Amat buruk. Sangat jeleklah apa yang mereka pikul itu. Beban yang mereka pikul itu. Saat hari kiamat. Jadi dosa-dosanya berubah menjadi ciptaan yang mereka pikul. Mereka angkat. Dalam tafsir Muyassar juga dijelaskan, sungguh merugi orang-orang kafir yang mengingkari kebangkitan setelah kematian. Sampai kiamat itu sendiri tiba dan mereka dikejutkan oleh buruknya tempat kembali. Mereka meneriakan penyesalan atas penyanyian mereka terhadap kehidupan dunia. Dan mereka memikul dosa-dosa di atas punggung mereka. Betapa buruknya beban berat yang mereka pikul. Allahul Azim wa sadaqa Rasulullah Karim. Ada juga tafsir dari Ibnu Katsir ya dalam kitab Al-Qur'anul Azim. Allah Ta'ala berfirman menceritakan kerugian yang dialami oleh orang-orang yang mendustakan adanya hari bersua atau bertemu dengan Allah. Kekecewaan mereka apabila datang kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba. Dan penyesalan mereka atas kelalaian mereka terhadap amal soleh serta perbuatan-perbuatan jahat yang pernah mereka lakukan. Jadi mereka melakukan amal salah ini, amal dosa.
Nah, dalam ayat ini sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu. Nah, ada damir pada lafaz fiha dapat dirujukkan kepada kehidupan dunia. Kita ganti tentang kehidupan dunia. Dapat dirujukkan pada amal-amal soleh. Dapat pula dirujukkan pada hari akhirat. Itu perkara yang menyangkut hari akhirat, termasuk kiamat. Allah berfirman kemudian, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Ingatlah amatlah buruk apa yang mereka pikul itu. Yaziruna dalam ayat ini artinya apa yang mereka pikul. Menurut Imam Qatadah adalah apa yang mereka kerjakan. Ibnu Abu Hatim juga mengatakan telah menceritakan pada kami Abu Said al-Asyaj. Kemudian Abu Khalid al-Ahmar dari Amr bin Qais dari Abi Marzuq mengatakan bahwa orang kafir atau orang durhaka ketika keluar dari kuburnya disambut oleh seseorang yang rupanya sangat buruk dan baunya sangat busuk. Lalu ditanya, siapakah kamu? Ia menjawab, apa kamu tidak mengenalku? Apa kamu tidak mengenalku? Si kafir menjawab, tidak, demi Allah, hanya Allah telah memburukkan mukamu dan membusukkan baumu. Lalu yang ditanya menjawab, aku adalah amal perbuatanmu. Seperti inilah keadaan sewaktu di dunia, yaitu buruk dan busuk. Sekarang kemarilah kamu, aku akan menaikimu sebagai pembalasan selama engkau menaikiku sewaktu di dunia. Dan demikian itu disebabkan dalam firman Allah Ta'ala, Allah berfirman lagi, sambil mereka memikul dosa-dosa itu di atas punggungnya. Hingga akhir ayat. Asbab yang meriwayatkan dari Imam As-Saddi mengatakan bahwa tiada seorang yang zalim pun yang dimasukkan ke dalam kuburnya, melainkan didatangi oleh seorang lelaki yang buruk wajahnya, hitam lagi busuk baunya, dan memakai pakaian yang sangat kotor. Lelaki itu masuk ke dalam kubur bersamanya. Apabila si zalim itu melihatnya, ia bertanya, mengapa wajahmu sangat buruk? Dijawab, demikian pula amal perbuatanmu dahulu. Buruk seperti aku. Ia bertanya, mengapa baumu sangat busuk? Dijawab, demikian pula amal perbuatanmu dahulu busuk seperti aku. Ia bertanya lagi, mengapa pakaianmu kotor? Dijawab, sesungguhnya amal perbuatanmu dahulu kotor. Ia bertanya lagi, siapakah kamu sebenarnya? Dijawab, amal perbuatanmu. Lalu ia bersamanya di dalam kuburnya. Apabila amalnya itu berkata padanya, sesungguhnya dahulu ketika di dunia, akulah yang menggendongmu dengan semua kelezatan dan nafsu syahwat. Sekarang gantian, engkaulah yang menggandengku. Maka amalnya itu menaiki punggungnya. Lalu orang tersebut digiring oleh amalnya hingga masuk ke dalam neraka. Yang demikian disebutkan dalam firman-Nya dalam ayat ini. Allah berfirman, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya, ingatlah amatlah buruk apa yang mereka pikul itu. Allah juga berfirman, dan tiada kehidupan dunia ini selain dari main-main dan canda gurau. La'ibu wal. Artinya sesungguhnya kehidupan dunia memang kebanyakannya demikian. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidaklah kalian memahaminya. Demikianlah tajwid, terjemah dan tafsir ayat 31 dari surah Al-An'am. Akhirnya saya bacakan kembali ayatnya sebagai penutup. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu قالوا يا حسرتنا على فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون.
Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan. Sehingga apabila kiamat datang pada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya, ingatlah amat buruklah apa yang mereka pikul. Sadaqallahu ya. Wasadaqa rasulun nabiyul karim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul musta'an wal istiqlan wastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.